Selamat siang seluruh mahasiswa. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini di pertemuan pertama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berharap dengan doa ini kita diberikan kemudahan dalam belajar dan mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan seluruh keluarga, orang tua, tetangga, sahabat, teman, dan para guru, para dosen semuanya yang sedang sakit diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan musibah corona cepat berakhir dan kita bisa masuk kuliah seperti normal kembali tatap muka di kampus. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan. Selesai, terima kasih. Apa kabar seluruh mahasiswa? Saya berharap seluruh mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, walaupun saat ini kita sedang musibah corona, bukan berarti tambah kurang bersemangat, tetapi tetap fokus dalam belajar online atau daring di pertemuan hari ini. Sesuai di RPS yang saya berikan, materi hari ini membahas tentang sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Pasti teman-teman sudah tahu tentang bahasa, tapi sekilas saya akan menjelaskan prolog terlebih dahulu. Apa itu bahasa? Pasti teman-teman sudah mengetahui. Ada yang mengatakan sebagai alat komunikasi, ada yang mengatakan sebagai pesan, ada yang mengatakan sebagai bahasa yang digunakan oleh seseorang di berbagai kalangan. Itu bahasa. Lalu berikutnya, apa saja yang Anda kuasai? Pastinya teman-teman sudah paham tuh artinya bahasa yang dikuasai, pastinya bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah memang harus seberapa dekat Anda dengan bahasa Indonesia? Nah, ini yang patut diperjelas. Kenapa diperjelas? Karena memang kebanyakan mahasiswa ada yang benar-benar memahami dalam menggunakan bahasa Indonesia di dalam penelitian ilmiah, ada yang sekedar saja, artinya sekedar. Ada beberapa yang tidak paham. Jadi kalau dibilang seberapa dekat Anda dengan bahasa Indonesia, jujur kurang. Paling 50%, 50%-nya lagi bahasa gaul. Nah, contoh kasus atau studi kasus menjelaskan bahwa Anda sering menggunakan bahasa gaul. Seperti apa Pak Ijar? Seperti kuy atau yuk. Jadi memang bahasa Indonesia itu sebenarnya bisa dijadikan bahasa gaul, cuma dibalik tuh. Padahal adalah ayo atau yuk kan gitu. Padahal yang bakunya ayo. Nah, kalau bahasa diplesetkannya adalah kuy. Nah, itu contoh kasus yang kita harus pahami. Lalu berikutnya, kapan bahasa Indonesia lahir? Pasti teman-teman sudah tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak. Kenapa ada yang tahu dan tidak? Karena ya jujur saya tidak pernah tahu kapan bahasa Indonesia lahir. Tetapi kalau ada yang tahu bahasa Indonesia lahir, dulu zaman SMA pernah diajarkan guru sekolahnya atau guru SMA-nya ada pertandingan antar kelas, seperti misalnya lomba menulis puisi, lomba menulis cerpen, novel, terus pantun atau teater. Nah, itu namanya bulan bahasa. Apa tuh bulan bahasa? Bahasa Indonesia lahirnya di tanggal 28 Oktober. Tanggal berapa sih? Wah, ada yang suka ketukar tuh. Ada yang 1945 dan ada yang mengatakan 1928. Nah, yang benar pasti teman-teman sudah tahu, yaitu 1928. Bunyinya tahu gak? Ya, ada yang tahu, ada yang tidak. Kenapa? Karena ejaan lama. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri dan Indonesia menjunjung bangsa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu menjelaskan tentang bunyinya Sumpah Pemuda. Lanjut, yang tadi saya jelaskan bahwa bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada 28 Oktober 1928. Adanya bulan bahasa atau Bulbas. Awalnya dari bahasa Melayu serumpun dengan Malaysia. Lihat, tadi yang saya jelaskan bahwa memang awal pertama kalinya bahasa
kita sama dengan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Kenapa? Karena dulu perdagangan antar laut dan sebagainya. Lalu berikutnya, para ahli bahasa linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa. Apa tuh Pak Ijar? Fungsi-fungsi bahasa menjelaskan ada fungsi ekspresi dalam bahasa. Kenapa fungsi bahasa dalam ekspresi? Di situ menjelaskan menarik perhatian orang lain. Bagaimana seseorang menjelaskan bahasa yang akhirnya orang terbawa. Arti terbawa, tergiur dengan bahasa atau merasa terbawa dalam arti diajak dengan baik atau bagus bahasa yang disampaikannya, akhirnya dia mengerti bahasa yang disampaikan oleh seseorang. Tetapi bahasa juga ada yang mohon maaf kurang tepat penggunaan bahasanya. Kenapa? Akhirnya orang yang mendengarkannya tidak paham. Makanya di sini fungsi ekspresi dalam bahasa adalah melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, menunjukkan keberanian penyampaian ide. Jadi pada saat nanti ada sidang skripsi, pada saat Anda perkuliahan, Anda ingin bertanya, sudah kelihatan tuh, berarti Anda sudah berani memberikan suatu tanggapan atau pertanyaan yang akhirnya di situ muncul keberanian dalam melatih diri menyampaikan suatu bahasa. Fungsi komunikasi dalam bahasa, akibat yang lebih jauh dari ekspresi yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Jadi kalau Anda bahasanya tidak bagus, tidak tepat, otomatis orang yang mendengarkan atau orang yang menyimak pastinya dia tidak paham atau ngapain saya dengerin orang bahasanya tidak bagus. Nah itu yang otomatis yang Anda harus ketahui. Lalu berikutnya, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Maksudnya apa Pak Ijar? Bahasa yang digunakan di sini adalah menjelaskan tentang lingkungan diri sendiri yang ada di lingkungan rumah, tetangga, kuliah, atau kampus, atau sekolah. Yang dimana pada saat itu Anda ketemu dengan teman lawannya, atau mahasiswa, teman lainnya, atau dosen, atau dan sebagainya. Contoh kasus, Anda pada saat ospek pertama kali di kampus atau di sekolah, belum kenal satu sama lain dengan teman. Otomatis Anda menggunakan bahasanya bagus, sopan. Seperti apa? Siapa nama kamu? Kamu tinggal di mana? Sekolah di mana? Atau asalnya di daerah mana? Dan sebagainya. Bahasanya santun, sopan. Tetapi setelah 2 bulan atau sebulan berikutnya, sudah kenal dengan teman sekelasnya, berikutnya bahasanya adalah tidak santun atau tidak sopan. Ya akhirnya bahasa campuran, bahasa gaul, bahasa macam-macam lah, tidak baku. Di situ akhirnya terbawa bahasa yang dimana lingkungan baru sama lingkungan tidak baru otomatis berbeda bahasa yang digunakan. Tetapi kalau Anda di lingkungan baru bahasanya sudah tidak sopan, tidak bagus, pasti orang menilai orang ini saja di tetangga baru bahasanya tidak bagus, atau teman siswa baru atau mahasiswa baru aja di ospek aja bahasanya sudah tidak bagus, kenalan dengan saya, otomatis dia tidak akan mau berteman. Fungsi kontrol sosial, di sini ada kata memengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Jadi pada saat Anda menggunakan bahasa harus dikontrol. Bagaimana seseorang pada saat menggunakan bahasa dapat saling memahami dan saling mengontrol perilaku tindakan pada saat orang itu menggunakan bahasa. Seperti halnya contoh, dia sedang marah atau sedang cemberut, mukanya tidak bagus pada saat kita mau ingin ngobrol. Jangan sampai kita menggunakan bahasa yang akhirnya menyindir. Kalimatnya ada yang menyindir atau mengena hati seseorang yang mendengarkan, yang akhirnya tidak memahami apa yang disampaikan. Lalu berikutnya, kedudukan bahasa Indonesia di situ menjelaskan ada pada bab berapa dan pasal berapa dalam Undang-Undang 45 bahasa Indonesia dikukuhkan. Kita bahas bagaimana bunyinya. Nah, di sini ada kata pasal 36 bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Lalu kedudukan bahasa Indonesia yang pertama sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Lalu di sini ada bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Dan yang berikutnya bahasa negara bersumber pada Undang-Undang 45. Nah, di sini ada kata Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan isinya tentang bendera. Kenapa dikatakan tentang bendera? Setiap negara pasti punya bendera identitas. Seperti kita, identitasnya adalah benderanya merah dan putih. Walaupun kita sama dengan Singapura, cuma beda di bagian logo atau bagian ciri khas khususnya. Sedangkan kita bendera merah putih tidak ada logonya di bagian bendera tersebut.
Bahasa juga menjadi ciri khas khusus atau identitas khusus, bahwa setiap negara pasti mempunyai bahasa resmi. Nah, bahasa kita adalah bahasa resminya bahasa Indonesia. Dan lambang negara kita pastinya tahu itu Garuda Pancasila. Nah, itu menjadi lambang negara kita. Dan terakhir adalah lagu kebangsaan. Nah, di sini lagu kebangsaan kita otomatis sudah pada tahu, yaitu Indonesia Raya. Walaupun lagu Indonesia Raya kita paling lama dari negara lain. Kenapa negara lain paling pendek lagu kebangsaannya, sedangkan kita lagu kebangsaannya panjang? Karena kita rapnya 2 kali. Jadi kepanjangan, sampai akhirnya kalau kita ada juara kegiatan olimpiade atau internasional, Indonesia yang juara 1, negara lain juara 2, juara 3. Pada saat dinaikkan bendera ke atas, negara lain, wah ini lagunya belum selesai lagu Indonesia Rayanya, karena kita diputarnya 2 kali atau 2 rap. Apakah boleh dipotong cuma 1 rap? Tidak boleh, karena itu resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Lalu berikutnya di sini bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, pasal 25 ayat 3 menjelaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Apa tuh Pajar? Bahasa resmi kenegaraan. Berarti bahasa yang digunakan oleh presiden, menteri, guru, dan departemen dan sebagainya, atau dosen. Nah, di sini juga ada ciri khas khusus kenegaraan. Kenapa? Berarti lingkungan pemerintah. Nah, apakah harus menggunakan bahasa Indonesia? Iya, karena di situ menjelaskan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi, tidak boleh menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing pada saat rapat atau dan sebagainya. Pengantar pendidikan seperti apa? Sekolah, kampus, dosen, guru dengan mahasiswa dan siswanya menggunakan juga bahasa Indonesia. Walaupun ada campuran menggunakan bahasa asing. Komunikasi tingkat nasional seperti apa tuh Pajar? Komunikasi antar wilayah masing-masing, misalnya gubernur dengan Pemda, pemerintah setempat dan sebagainya. Pengembangan kebudayaan nasional berarti penggunaan bahasa yang digunakan melestarikan bahasa di daerah itu sendiri, sekaligus bahasa Indonesia tidak boleh diluntur, artinya tidak boleh dihilangkan. Transaksi dan dokumentasi niaga seperti apa sih Pajar bahasa Indonesia resmi? Itu kalau Anda pernah lihat, yaitu kwitansi. Nah, kalau di dalam kwitansi kan ada tulisan bahasanya tuh. Nah, bahasa Indonesia itu resmi. Apalagi Pajar, kalau Anda ke bank, ke teller, ingin mengisi isi tabungan atau setoran tabungan, di kertas itu ada tulisan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itu juga sama, transaksi dokumentasi niaga. Lalu serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi IPTEK. Dan berikutnya adalah bahasa media massa. Berarti bahasa yang digunakan di media cetak, media elektronik seperti televisi, terus internet dan sebagainya, media sosial lainnya. Nah, itu juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun masih ada beberapa yang menggunakan bahasa campuran. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Kenapa? Kalau media cetak, setahu saya ada bahasa resmi. Seperti apa? Republika, Kompas, dan sebagainya, Media Indonesia, dan lain-lain. TV pun juga sama, menggunakan bahasa resmi. Pajar, kok ada juga media yang tidak menggunakan bahasa tidak resmi? Iya, seperti apa? Kalau media cetak seperti Pos Kota, terus seperti Lampu Merah, itu bahasanya tidak baku. Sedangkan kalau yang tadi Kompas, Media Indonesia, itu adalah bahasanya baku. Lalu berikutnya, penggunaan bahasa Indonesia tulis. Pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, dan sebagainya. Apa sih Pajar? Ini menjelaskan tentang yaitu perjanjian nota kesepakatan atau kerjasama satu sama lain, yaitu menjelaskan MOU, perjanjian kedua belah pihak. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tergantung penggunaannya pada saat dia menggunakannya dengan siapa kerjasamanya. Lalu berikutnya, bahasa Indonesia dalam penggunaan bahasa tulis. Pasal 34 menjelaskan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap pembelian atau persorangan kepada instansi pemerintah. Maksudnya Pajar, berarti pada saat Anda menggunakan bahasa dalam kegiatan atau event di pemerintahan, event atau kampus dan sebagainya, pasti Anda menggunakan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban itu Anda pasti membuat yaitu pemasukan, pendapatan, atau pengeluaran menggunakan bahasa Indonesia. Lalu berikutnya, penggunaan bahasa Indonesia tulis. Seperti apa? Pasal 35 ayat 1 menjelaskan bahasa Indonesia wajib digunakan penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah. Seperti apa? Jurnal,
Nah, permasalahannya banyak mahasiswa S1 yaitu menggunakan bahasanya tidak tepat. Kenapa? Karena kopas dari internet atau dari jurnal yang akhirnya tidak dianalisis. Kata itu sudah benar atau belum. Contoh, saya buat contoh misalnya ada kata, sering Anda menulis kata cuma itu tidak baku. Ya, pasti teman-teman sudah tahu. Kenapa cuma tidak baku? Karena itu yang bakunya adalah hanya. Ada juga sering Anda mengatakan by lisan bisa. Bisa itu juga tidak baku, tidak boleh dimasukkan ke dalam buku atau dimasukkan ke dalam penulisan ilmiah skripsi. Kenapa? Karena tidak baku. Yang bakunya apa? Dapat. Banyak contoh-contoh lain yang penulisan yang Anda harus analisis. Dan nanti kita akan tes satu-satu mahasiswa pada saat selesai perkuliahan. Berikutnya penggunaan bahasa Indonesia tulis dan lisan. Pasal 33 ayat 1 bahasa Indonesia wajib digunakan komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Berarti bahasa Indonesia itu wajib, tidak boleh dihilangkan dalam penggunaan bahasa sehari-hari di lingkungan pemerintah atau swasta. Lalu berikutnya penggunaan bahasa Indonesia lisan. Pasal 32 ayat 1 menjelaskan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum bersifat nasional atau forum bersifat internasional. Seperti apa sih Pak Ijar? Seperti kalau Anda pernah ingat dulu ada konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, banyak negarawan atau perdana menteri datang ke tempat acara tersebut. Lalu Presiden Jokowi atau Joko Widodo menggunakan bahasa Indonesia. Apakah negara lain perdana menteri paham dengan bahasa Pak Joko Widodo? Tidak, pastinya dia pakai menggunakan headset atau native speaker atau yang nanti pihak kedutaan besar atau pusat bahasa yang menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Itu yang menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia lisan dalam pasal 32 ayat 1. Lalu berikutnya, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukan, itu bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia berfungsi lambang kebanggaan nasional. Berarti kita harus bangga menjadi yaitu bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional. Kenapa? Bahasa kita, bahasa Indonesia menjadi lambang kebanggaan nasional karena semua daerah pasti menggunakan bahasa Indonesia. Dan pastinya yang berikutnya lambang identitas nasional, jati diri kita sebagai bangsa negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, bahasa resminya. Dan kita harus kagum dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa Indonesia sudah banyak digunakan dari negara lain. Seperti apa Pak Ijat? Seperti di Jepang atau Australia, Arab Saudi. Nah, kebetulan saya ngebimbing jamaah haji umroh. Nah, kebetulan juga saya pernah ketemu dengan Pak Amrullah. Pada saat ketemu dengan Pak Amrullah ngebimbing jamaah umroh di kota suci Mekah atau Madinah. Nah, di situ kalau Anda lihat di papan petunjuk jalan di Jakarta ada dishub gitu misalnya. Nah, di Arab Saudi ada tulisan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kita bangga menjadi orang Indonesia karena bahasa resmi Indonesia dipakai di berbagai negara. Yang berikutnya alat pemersatu, satu bahasa yang digunakan oleh latar sosial budaya dan lainnya. Kenapa? Karena kita ada 34 provinsi. Nah, 34 provinsi pasti mempunyai bahasa daerah masing-masing, tetapi tidak boleh dihilangkan bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Dan yang berikutnya alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Nah, yang jadi permasalahan adalah banyak teman-teman salah nulis. Ada kata di dalam kalimat antar budaya, tetapi antar budaya spasi. Yang benarnya itu adalah antar budaya dempet. Seperti antar kota, antar provinsi. Tidak boleh antar kotanya spasi, karena menjelaskan perbandingan. Nah, lalu berikutnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi bahasa resmi kenegaraan. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Yang tadi saya katakan bahasa resmi kenegaraan seperti apa Pak Ijat? Presiden pada saat upacara 17 Agustus, pada saat upacara Hari Pahlawan dan seterusnya. Pidato kenegaraan di situ tidak boleh menggunakan bahasa daerah, tetap menggunakan bahasa resmi, bahasa Indonesia. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan, seorang pengajar, guru, dosen harus menyampaikan bahasa yang disampaikan oleh gurunya dalam materi kepada mahasiswa atau siswa dalam bahasa Indonesia. Sebagai bahasa resmi tingkat nasional untuk pembangunan pemerintah. Lalu berikutnya bahasa resmi dalam pengembangan iptek kebudayaan. Seperti apa sih Pak Ijar kebudayaan nasional? Melestarikan bahasa Indonesia seperti misalnya teater,
Nah, di situ pasti teater itu menggunakan bahasa Indonesia. Seperti apa lagi Pak Ijar? Museum. Kalau Anda datang ke museum, benda-benda arkeolog itu pasti di depannya ada tulisan teks, tulisan Latin, bahasa asing, baru bahasa Indonesia. Kenapa? Karena tidak boleh dihilangkan bahasa Indonesia itu. Lalu berikutnya, fungsi lain bahasa secara umum adalah alat komunikasi. Kenapa alat komunikasi? Nah, alat komunikasi di sini berarti seseorang menggunakan bahasa oleh seseorang, bisa juga orang banyak, bentuknya bisa bentuk tulisan atau lisan. Kenapa saya katakan lisan dan tulisan? Berarti bahasa itu digunakan ada berbagai faktor. Ada by lisan, ada by tulisan. Pak Ijar, ada loh, kalau Anda nonton televisi di kotak paling bawah, kanan atau kiri, dia menggunakan gestur tangan. Apakah itu bahasa? Iya, itu bahasa. Kenapa? Kalau sesamanya pasti ngerti. Kalau saya tidak memahami bahasa yang disampaikan di televisi itu, tetapi kalau sesamanya pasti ngerti. Nah, itu juga bahasa. Berarti pesan. Jadi bahasa itu juga pesan. Digunakan, pesan informasinya adalah menggunakan gestur atau alat anggota tubuh. Lalu berikutnya fungsi khusus. Tadi fungsi umum, generalnya tadi. Sekarang fungsi khusus sesuai dengan tujuan patik. Patik itu fonem. Nah, fonem itu berarti bunyi. Seperti apa bunyi? Bunyi yang menjelaskan. Misalnya kita sering mengucapkan AC, ASE. Nah, itu bunyinya salah. Padahal yang benarnya AC. Tapi janggal kalau kita mengucapkan tolong matikan AC. Janggal. Konatif. Konatif pasti pada tahu. Itu konotasi. Apa sih konotasi? Pasti ada yang masih ingat materi dulu di SMA. Konotasi dan denotasi. Kalau denotasi makna yang sebenarnya. Kalau konotasi makna yang tidak sebenarnya. Seperti apa Pak Ijar? Konotasi dan denotasi, nah, seperti misalnya kupu-kupu malam ditangkap Satpol PP di jalan raya. Nah, di situ menjelaskan konotasi itu. Kenapa? Karena kupu-kupu malam. Nah, itu menjelaskan itu. Lalu berikutnya emotif, bahasa menjelaskan tentang emosi, kultural, budaya, politik, edukatif, pendidikan, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi dan adaptasi sosial. Lalu berikutnya kedudukan bahasa Indonesia berhubungan dengan fungsi bahasa. Lalu berikutnya ragam bahasa. Yang berikutnya lagi implikasi bahasa Indonesia dalam hidup sehari-hari. Ragam bahasa Indonesia pasti Anda tahu. Ada banyak. Yang Anda tahu biasanya lisan dan tulisan. Padahal ada beberapa. Apa saja Pak Ijar? Berdasarkan waktu, berdasarkan media, berdasarkan situasi, berdasarkan bidang tema, dan yang terakhir adalah daerah. Nah, waktu seperti apa sih Pak Ijar? Ragam Indonesia lama yang tadi, kayak dulu kita pernah dengar ada yang tadi Sumpah Pemuda ada Poejangga, itu ejaan lama. Ejaan lama lagi seperti misalnya Yogyakarta, DJ. Nah, itu ejaan lama. Nah, sekarang ragam Indonesia baru menjadi ejaan yang baku. Kenapa ejaan yang baku? Nah, dulu kita pernah belajar namanya ejaan yang disempurnakan. Sekarang bukan EYD lagi, tetapi namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, itu pasti teman-teman ada yang tahu, ada yang tidak. Tetapi kebanyakan tidak tahu. Kenapa? Karena belum pernah mendengar itu atau ada yang sudah tahu tentang itu. Lanjut berdasarkan media. Di mana berdasarkan media ada lisan dan tulisan. Apa bedanya? Di sini menjelaskan kalau lisan perlu kehadiran lawan tutur. Iya. Bahasa perlu kehadiran lawan tutur kalau lisan. Kalau tidak ada lawan tutur berarti kita bingung siapa yang mau mendengarkan atau menyimak pesan yang kita sampaikan. Unsur gramatikalnya tidak lengkap kalau lisan. Kenapa? Karena kalimatnya tidak jelas mana yang subjek, mana yang predikat, mana objek, mana keterangan. Makanya berantakan kalau lisan. Lalu berikutnya terikat ruang dan waktu. Iya, kalau lisan itu ada batasan waktu. Seperti misalnya perkuliahan di tatap muka atau sidang skripsi, itu ada batasan waktu. Pada saat menjelaskan sidang slide presentasi atau PPT, itu ada batasan waktu. Seperti saya, pada saat menjelaskan materi ada batasan waktu. Dipengaruhi punktuasi jeda dan ritme. Kalau lisan, ini sekarang tidak tahu mana yang titik, mana yang koma, mana yang jeda. Nah, di sini yang Anda harus pahami, makanya lisan itu tidak tepat penggunaan kalimatnya, karena kalimat itu terus nggak ada berhentinya. Gitu. Jangan harus. Ragam tulis, tidak perlu kehadiran tutur. Iya, memang, karena tulisan berupa teks.
Lalu berikutnya unsur gramatikalnya lengkap. Iya, karena ada kalimat subjek, predikat, objek, keterangan berikut dengan ada tanda titik, koma, besar, kecil, kapital, dan tanda tanya, dan lain-lain. Tidak terikat dengan ruang dan waktu. Iya. Kenapa? Karena dalam tulisan hanya ada halaman. Dipengaruhi oleh tanda baca, ejaan, dan seterusnya. Berdasarkan situasi, ragam resmi, formal, dan ragam akrab, intim. Nah, ini menggunakan bahasa pasti lebih akrab nih. Kenapa akrab? Seperti Anda punya in relationship atau pacar. Bahasanya sopan. Kamu sudah makan belum? Kamu sudah sholat belum? Kamu sudah ibadah ke gereja belum? Itu pasti bahasanya santun. Tapi kalau sesama teman yang bukan in relationship, wow, campuran, gue, lo, coy, kan gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu tergantung situasi. Ragam konsultatif, berarti ini konsultasi. Nah, pada saat bimbingan Anda dengan dosen pembimbing atau dosen yang lainnya tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Kenapa? Karena tidak tepat. Nantinya akhirnya terbiasa pada saat sidang skripsi menggunakan tidak baku. Nah, itu tidak boleh. Karena pada saat sidang skripsi dan konsultasi sama dosen pembimbing atau dosen, kita harus menggunakan yaitu bahasa baku. Ragam ilmiah, lisan, bunyi bahasa yang bebas pengaruh dialek dan logat. Tapi hati-hati. Kenapa? Pada saat ilmiah, Anda lisan, sidang skripsi tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Ini yang saya harus garis bawahi. Seperti contoh kasus, saya mengajar di kampus Ikatan Dinas BMKG. Nah, di situ di mahasiswa STMKG atau BMKG, mahasiswanya kebanyakan orang daerah, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, ada Bali, dan sebagainya. Nah, akhirnya dia karena terbiasa bahasa dialek, kan kita sering bicaranya untuk, tetapi dia tidak bisa ngomong untuk, tapi tuk. Nah, itu tidak boleh pada saat sidang skripsi atau pada saat perkuliahan menggunakan bahasa dialek atau bahasa daerah. Tulis digunakan untuk keperluan ilmiah dan akademik. Diatur oleh aturan ilmiah, ejaan, diksi. Diksi itu pasti tahu teman-teman, pilihan kata, kalimat, tata tulis baku. Lalu berikut ragam non-ilmiah, lisan dan tulisan, percakapan seharian yang bebas aturan untuk keperluan non-ilmiah seperti pribadi, keluarga, sosial, dan tidak ada aturan ilmiah yang mengikat. Sowat gitu loh. Lalu simak dan lakukan. Sekali-sekali saya menggunakan bahasa yang tidak baku, berbahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia, nilai rasa tepat, konteks situasi pemakaiannya. Kenapa saya katakan nilai rasa tepat sesuai konteks situasi pemakaiannya? Berarti Anda menggunakan bahasanya harus konsisten. Kenapa konsisten dihubungkan dengan apa yang Anda gunakan? Lihat di mana tempat Anda pada saat menggunakan bahasa itu dengan dosen atau guru. Jadi Anda harus menggunakan bahasanya harus baik. Sedangkan yang benar berarti Anda menggunakan bahasanya juga dengan harus konsisten. Yang Anda tulis di dalam buku penelitian atau skripsi, misalnya Anda mengutarakan di dalam tulisannya dapat, berarti nanti pada saat Anda menjelaskan ke dosen harus juga menggunakan dapat. Sepertinya slide ini terakhir. Sebelum saya memberikan tugas pengenyaan, saya yakin berharap mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini ada yang paham dan ada yang kurang paham. Kalau kurang paham silahkan japri ke saya dan silahkan konsultasi di mana letak kesalahannya, di mana yang kurang pahamnya. Saya akan jelaskan sedetail mungkin, dan pastinya Anda kalau bisa jangan membaca materi saya saja, tetapi dihubungkan dengan apa materi? Dengan materi buku yang Anda punya. Apa materi buku? Bisa Anda cek sesuai dengan sumber yang saya sampilkan di RPS, atau Anda bisa baca di internet. Sampai di sini saya akhiri. Sebelum kita akhiri, saya tampilkan tugas pengayaan atau tugas individu. Ini tugas individu, ada 12 item. Silakan Anda baca seperti apa sistemnya. Saya akan sampaikan di grup. Jadi nanti ketua kelas tolong japri ke saya, nomor saya 0856 1087 006. Jadi ketua kelas atau teman lainnya boleh silakan japri ke saya tentang materi yang kurang paham atau tugas ini, supaya nanti bisa saya jelaskan seperti apa sistemnya. Sepertinya materi ini sudah habis, saya akan akhiri yaitu dengan
ucapan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan materi ini. Dan saya yakin dengan doa kita di awal dan di akhir, mudah-mudahan ada pesan yang bermakna buat kita dan pastinya ada ilmu yang bermanfaat. Dan saya berharap mahasiswa yang sedang menulis skripsi atau proposal diberikan kemudahan, dan kita berharap dengan doa ini salah satu doa kita dikabulkan oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Semoga cepat berakhir musibah corona yang ada terjadi di Indonesia. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.